Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua, masih dengan modul 6. Oke, kita akan lanjut dari nomor satu aja langsung. Oke, jadi di sini kita punya informasi soal bahwa kita punya fungsi atau kurva indifference ya, dimana kurva indifference itu sebenarnya bisa kita katakan kurva parabola yang dimana kita punya atau I aja ya, saya bilang I atau IC ya, indifference curve. Nah, itu mempunyai persamaan adalah X tambah 2 dikalikan dengan Y tambah 1 itu sama dengan A. Nah, dengan A-nya ini berupa konstanta yang bisa berubah-berubah. Nah, kemudian kita punya informasi bahwa PX atau price daripada barang X ini adalah Rp4. Kemudian untuk price daripada Y itu sendiri adalah Rp6. Dan kemudian punya budget atau total apa sih namanya kalau bahasanya, anggaran ya, total anggaran. Total anggarannya itu sama dengan 130. Nah, ditanya jumlah barang X-nya atau QX-nya ini berapa sih? Nah, QX-nya ini adalah X-nya ini berapa. Kemudian untuk QY-nya ini sama dengan Y, itu nilainya berapa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berangkat terlebih dahulu, kita nggak tahu kurva indifference ini gunanya buat apa sih. Nah, jadi gini, mungkin kita akan berangkat ke sini dulu ya. Nah, sebenarnya dari kalimat ini sebenarnya bisa kita katakan bahwa logikanya pasti total anggaran yang tersedia itu dapat digunakan untuk membeli barang atau total belanjaan ya. Total belanjaan X ditambahkan dengan total belanjaan punya Y. Nah, sekarang kalau total anggarannya adalah 130 dan satu barang X itu harganya 4, berarti kalau misalnya kita punya atau kita beli banyak, misalnya 5, ya tinggal 5 kali 4 kan. Ya udah, berarti ini X dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan 6 Y dikalikan dengan 6. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 terlebih dahulu. Jadinya berarti 65 sama dengan 2X ditambahkan dengan 3Y. Nah, oke. So, kita udah punya sebuah persamaan, yaitu adalah atau mungkin kita bikinnya 2X tambah 3Y sama dengan 65. Nah, kira-kira tujuannya buat apa? Nah, jadi sebenarnya materi dasar daripada ini nih sebenarnya nggak ribet ya. Jadi kalau misalnya saya punya kurva indifference tuh akan selalu dia melengkung ke bawah seperti ini. Nah, ini saya bilang dia IC deh atau indifference curve. Kemudian ada fungsi anggaran yang berupa persamaan garis lurus, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya benda banyak X dan Y yang harus dikonsumsi, itu pasti akan begini kejadiannya. Si fungsi anggaran ini ya, ini anggaran, maka anggaran ini akan bersinggungan dengan yang namanya indifference curve atau kurva indifference. Nah, sehingga dari sini namanya kalau kita bahas bersinggungan dalam matematika itu kan, kalau misalnya berpotongan di dua titik itu atau bersinggungan atau tidak berpotongan maupun bersinggungan itu pasti ada hubungannya dengan diskriminan. Nah, dimana karena bersinggungan berarti nanti kita akan hubungkan yaitu adalah D sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini nih, dari diskriminan, dan dimana kan karena berupa kita punya titik ya, di sini X, Y misalkan, berarti untuk mencari X, Y-nya atau untuk mengecek dia bersinggungan apa enggak, itu haruslah seperti ini. Jadi dimasukkan ya, harus dimasukkan fungsi yang ada di sini ke fungsi yang satunya lagi.
sehingga membentuk sebuah persamaan. Ya sudah, berarti dari sini nih kalau misalnya saya bikin 3Y sama dengan 65 kurang 2X, berarti untuk Y-nya sendiri itu berarti sama-sama dibagi 3, jadinya adalah 15 dikurangkan dengan 2/3X. Dulu, dicek dulu, bener nggak? 130 dibagi dengan 2 dibagi dengan 3. Oh, nggak bisa ya. Jadi 15 dikurang dengan 2/3X. Nah, kalau udah ya, ya tinggal kita masukin aja ya. Tinggal kita masukin, berarti X tambah 2 dikalikan dengan 15 kurang 2/3X sama dengan ditambah 1 ya, jangan lupa ya, sama dengan A. Kemudian jadinya berarti X tambah 2 dikalikan dengan min 2/3X ditambahkan dengan 16 sama dengan A. Nah, ini dikali dulu nih kayak pelangi biasa, jadinya min 2/3X kuadrat, kemudian ditambah 16X, terus dikurang dengan 4/3X ditambah dengan 32 sama dengan A. Kemudian ini kita kali dengan 3/2 ya, kita kali dengan 3/2 atau dikalikan dengan 3 aja juga cukup, nggak ada masalah sebenarnya. Sekiranya yang bisa difaktorin ya, tapi mendingan kita kali dengan min 3/2 deh, min 3/2 ya, sehingga jadinya adalah X kuadrat dikurang dengan berapa nih, 24X, terus kemudian ini kalau ini dihitung jadinya plus 2X ditambah, atau berarti dikurang ya, dikurang jadi 48 sama dengan min 3/2A. I think kayaknya mungkin lebih make sense dikali 3 aja ya, atau dikali min 3 boleh. Jadinya berarti min 2x kuadrat 2x kuadrat dikurang dengan 48x ditambah dengan 4x dikurang dengan 96 sama dengan min 3A. Sehingga jadinya adalah 2x kuadrat kurang 44x dikurang dengan 90 ditambah dengan 3A dikurang dengan 96 sama dengan 0. Oke, sorry. Ini kalau dibagi enggak 15 dong ya. Coba 15 kali 3 mah 45 ya. Wait. Berarti di sini ini ada yang salah ya. Sorry. Berarti kita biarkan seperti ini. Tapi kalau kayak gini kayaknya nggak masuk akal ya. Berarti tetap bakal kita bikin Y sama dengan 65 dikurangkan dengan 2x/3 ya. Kita bikin seperti ini aja nggak apa-apa. Berarti jadinya ini 65 dikurangkan dengan 2x/3 ditambahkan dengan 1 sama dengan A. Berarti X tambah 2 ini berarti per 3 ya. 65 kurang 2x ditambah dengan 3 sama dengan A. Lalu ini kita kalikan dengan 3 aja langsung, sehingga jadinya berarti 3x ditambah dengan kalau dikali 3 kan ini misalnya nih X tambah 2 dikali dengan 65 kurang 2x tambah 3/3. Kalau dikali dengan 3 ininya habis, berarti tinggal sisa X tambah 2 dikalikan dengan 66 dikurangkan dengan 2x sama dengan 3A. Ya sudah, berarti langsunglah kita kali. Berarti ini jadinya 66x min 2x kuadrat tambah 132 dikurang dengan 4x ya. Sorry. Masa 65 tambah 3 66 ya? 68, sorry. Ya, 68x. Ini 68 ya. Sama dengan dikurangkan dengan 3A sama dengan 0. Berarti jadinya min 2x kuadrat ditambah dengan 64x ditambah 132 dikurang 3A sama dengan 0. Kalau udah ya tinggal kita kerjakan dengan diskriminan. Nah, di sini kita punya informasi bahwa nilai A-nya adalah min 2, B-nya adalah 64, dan C-nya adalah 132 kurang 3A.
Ya udah, berarti D-nya sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, atau D sama dengan 0, berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, berarti 64 kuadrat dikurang dengan yang namanya 4 kali min 2 dikalikan dengan C-nya adalah 132 kurang 3A sama dengan 0. Berarti 64 kuadrat itu berapa ya? 4096. 4096 ditambah dengan 4 kali 2 kali 132 adalah 1056. Terus habis itu ini min 24A sama dengan 0. Berarti min 24A sama dengan min 4096 dikurangkan min 1056 ya. Sehingga berarti min 24A sama dengan berapa tuh hasilnya? Min 5152. Nah, berarti A-nya sendiri min 5152 per min 24. Berarti berapa tuh kalau dibagi 24? Sorry. Ini tadi kan berubah jadi 68. Berarti ini bukan 132 lagi dong, ya kan? Jadinya berarti 136 ya. 136, ini 136, ini 136. Berarti 8 kali 136 itu adalah 1088. 1088. Berarti ini 1088. Dan ini jawabannya adalah minus 5184 ya. Minus 5184. Minus 5184. Minus 5184 dibagi 24 jawabannya adalah 216. Yang artinya, bisa kita simpulkan bahwa persamaannya jadi X tambah 2 kali Y tambah 1 sama dengan 216. Nah, kemudian kan di sini kita tahu kan bahwa tentukan jumlah barang yang dikonsumsi itu adalah kita mau nyari ininya berapa. Ya kan? Ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Dan karena berhubung udah pasti ini berpotongan, maka kalau misalnya kita balikan kembali ke bagian sini nih ya, untuk mencari nilai X-nya bisa nggak? Pasti bisa. Nah, sekarang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Sebenarnya sih kan tadi A-nya 216 ya. Oke, mungkin ini saya simpan di atas dulu aja. Di sini saya tulis kesimpulannya adalah A sama dengan 216. Dan ini banyak banget posibilitas caranya sebenarnya ya. Sebenarnya banyak banget posibilitas caranya. Yang pasti kalau misalnya kita mau pakai X tambah 2 kali Y tambah 1 sama dengan 216. Kalau kalian mau langsung dari sini nih, ya of course ada caranya. Tapi caranya pasti panjang. Karena kalau mau langsung dari sini, kita harus pakai trial and error alias coba-coba. Dicoba dulu nih pilihan gandanya, atau mungkin X-nya berapa, Y-nya berapa, atau berapa kali berapa hasilnya 216. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti baru ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru nanti kalau udah trial and error baru ketemu X-nya berapa dan Y-nya ini berapa. Akan tetapi kalau misalnya kita nggak mau pakai cara itu, ya ini mau nggak mau harus kita masukkan dulu untuk si A-nya itu. Jadinya min 2x kuadrat tambah 64x tambah 136 dikurangkan dengan 3 kali 216 sama dengan 0. Maka jadinya min 2x kuadrat tambah 64x dikurang dengan 512 ya. Itu pakai kalkulator aja. Tinggal hitung 136 dikurang dengan 3 kali 216. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nih. Min 512 sama dengan 0. Nah, biar gampang ini kita sama-sama bagi min 2. Kita sama-sama bagi min 2 sehingga jadinya X kuadrat min 32X ditambah dengan 216 sama dengan 0. 256 ya, 256 sama dengan 0. Ya udah, tinggal cari nih, kita faktorin. X-nya kira-kira berapa sih? Ternyata ini ketemunya adalah 16 sama 16 ya.
Ya udah, berarti X min 16 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 16. Nah, kalau X-nya sama dengan 16, terus nyari Y-nya gimana? Ya, tinggal masukin ke sini aja. 65 kurang 2 kali 16 dibagi dengan 3, maka jawabannya adalah 11. Nah, kalau nggak percaya, ini saya langsung pakai kalkulator aja ya. Nih. Oke. Ini jawabannya 11 ya. 65 dikurangkan dengan 32 tuh dapat dari 2 kali 16. Maka dapat disimpulkan untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah yang B. Nah, tapi sebenarnya kalau emang ini pilihan ganda, sebenarnya ini bisa diakalin. Dengan cara apa? Kan sebenarnya ini kan cara ngerjainnya kan dari sini. Kita pakai yang kita pakai persamaan yang di kotak merah ya. Ini sama ini. Nah, terus kemudian ketika namanya ini berpotongan berarti kalau kita masukkan ke dalam sini ataupun ke dalam sini pasti hasilnya akan benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau trial and error di sini sepanjang-panjang begini, kita sebenarnya bisa langsung trial and error lewat sini. Nah, contohnya kayak misalnya 2x tambah 3y sama dengan 65. Berarti 2 kali 16 tambah 3 kali 11 sama dengan 65. Coba kita cek deh. 32 tambah 33 sama dengan 65, benar atau salah? Benar kan? Nah, ketemu langsung jawabannya B. Nah, kalau kalian cek yang A ataupun yang C, mungkin yang A aja ya. 2 kali 15 tambah 3 kali 10, 30 tambah 30, jawabannya 60. Jadinya nggak sesuai kan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Kalau emang kita berpikir logik dan emang dibantu oleh pilihan ganda. Tapi kalau bukan pilihan ganda, of course kalau misalnya kita mau pakai ini, jatuhnya itu sama kayak ini. Trial and error juga. Nah, trial and errornya ini juga untuk mempersingkat itu biasanya butuh bantuan pilihan ganda. Ini pun juga sama, ya. Makanya secara uraian kita mengerjakannya seperti ini, ya. Dengan pahamnya uraian, dengan paham jalurnya, setidaknya kalau misalnya, oh ini bisa dikerjain di sini aja nih langsung kalau pilihan ganda, ya udah ketemu langsung jawabannya kalau ngerjain pilihan ganda, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor satunya. Nah, jadi sebenarnya untuk aplikasi daripada kurva inference itu dia untuk mengetahui sebenarnya berapa sih tingkat konsumsi daripada dua bendanya dengan menggunakan fungsi anggaran. Nah, sekarang nomor 2 terkait dengan kurva inference sendiri. Nah, di sini kita punya X tambah 2 dikali dengan Y tambah 1 sama dengan A. Nah, ini saya bingung untuk apa namanya ya. Kalau misalnya dengan A yang random, jadi di sini diminta kalau misalnya X tambah 2 kali Y tambah 1 untuk semua nilai A, itu kira-kira bagaimana sih? Nah, cuman setelah saya cek ya, mungkin ini langsung saya pakai gambar GeoGebra aja, ya. Nah, oke. Kalau misalnya kita ini udah saya coba tes ya. X tambah 2 kali Y tambah 1 sama dengan A, dimana saya punya nilai A ini saya kasih variasi dari 0,1. Karena kalau saya kasih dia pakai nilai yang batasnya 0, karena ini A-nya nggak saya anggap negatif ya. Tapi kalau emang misalnya menganggap ini negatif, bisa sebenarnya. Min 20 bisa. Nah, dari sini sebenarnya mungkin kita lihat pergerakannya aja ya. Ya. Kita bisa lihat pergerakannya bagaimana kalau saya mulai dari A-nya min 20. Nah, kurang lebih seperti ini pergerakannya. Nah, kalau misalnya ketika dia minus, oke sorry ya, ini ketika dia minus, coba nih. Nah, ketika dia minus, gambarnya itu cekungnya ke sana sama ke bawah, ya ke kiri atas sama ke kanan bawah. Sedangkan di sini maunya adalah ke kanan atas kurang lebih. Nah, kalau ke kanan atas, ternyata pas saya cek dia mulai ini ketika apa? Nah, ketika A-nya positif alias lebih besar daripada 0. Dia baru ke kanan atas atau ke kiri bawah.
Nah, kita ambilnya yang kanan atas aja. Karena kalau ke kiri bawah, of course udah nggak mungkin. Karena nilai X-nya kan pasti negatif atau Y-nya pasti negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita mungkin kasih syarat lagi, dari sininya mungkin bisa nggak ya? Kalau saya kasih syaratnya lagi, misalnya X lebih besar daripada 0, kemudian Y wait Y lebih besar daripada 0. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya udah, biarin aja. Nah, jadi intinya pasti gambarnya kan ke daerah sini. Dan kalau dilanjutin, mungkin ini saya saya zoom aja ya, zoom in. Nah, setelah mulai dari positif, dia mulai kan begini. Nah, kalau kita lihat dengan A yang berbeda-beda, ya, dengan A yang berbeda-beda, gambarnya kan berbeda-beda tuh, ya. Nah, makanya ini saya sedikit agak bingung kalau untuk masalah kurva, karena untuk menggambar kurva itu sebenarnya kita bisa harus tahu dulu A-nya ini berapa, biar tahu gambar pastinya kayak gimana. So, sebenarnya kalau mungkin mau gampangnya, sebenarnya ini ada di kalau di bukunya sendiri itu ada di halaman berapa ya? Coba saya cek dulu. Tadi saya sempat baca itu ada gambar grafik halaman di halaman depannya terkait dengan X tambah 2 dikali dengan Y tambah 1 sama dengan A, itu ada gambarnya. Coba saya cek dulu halaman berapa ya. Loh, kok hilang? Nah, kalau kalian cek jawaban di halaman 26 halaman 6.28 ya. Di situ ada jawaban untuk soal latihan yang dimana gambar grafik dari kurvanya itu yang ditanyakan ini. Dan jawabannya adalah yang C. Ya. Cuman dia nggak ngasih tahu bagaimana cara gambarnya. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan tadi yang berdasarkan GeoGebra, sebenarnya untuk 6, 8 sama 18 ini ya nanti bisa bervariasi yang pasti karena tergantung A-nya. Sebenarnya 6, 8, 16 mungkin nggak? Mungkin aja gitu ya. Nah, oke, so kita lanjut ya. Untuk nomor 2-nya ini benar-benar langsung apalan banget. Jadi jawabannya ketemu C. Untuk cara detail gambarnya itu karena A-nya ini nggak tahu berapa ya, kita nggak bisa tahu jawabannya berapa ya, gambar yang pastinya. Oke, nomor 3. Kita punya informasi bahwa 4x kuadrat kurang 2xy tambah 6y kuadrat sama dengan A. Kemudian kita punya fungsi anggaran x tambah y sama dengan 72. Nah, ini nih berarti x tambah y sama dengan 72. Kalau kita perhatikan ya, artinya berarti jumlah barangnya sama harganya ini sama-sama satu ya. 1x 1y jadi totalnya 72. Nah, kalau mungkin dilihat semua mereka kalau ditambahin hasilnya 72 semua enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Yang bukan adalah yang A sama B. Nah, antara C sama D. Nah, berarti of course nggak bisa pakai trial and error. Dia mau nggak mau ya, dia mau nggak mau harus ikutin proses yang kayak di nomor 1 ya. Ya sudah, berarti ini sebenarnya bisa kita rubah jadi X sama dengan atau Y sama dengan. Tinggal enaknya mana. Nah, mungkin enaknya jadi Y ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, kalau udah tinggal kita masukin aja ya. Jadinya 4x kuadrat dikurang dengan 2x dikalikan dengan 72 kurang x ditambah dengan 6 dikalikan dengan 72 kurang x kuadrat sama dengan A. Atau langsung tulis aja ya, dikurang A sama dengan 0. Berarti ini jadinya 4x kuadrat dikurang dengan 144x ditambah dengan 2x kuadrat. Kemudian jadinya berarti 7. Oh, ini dikuadratin dulu ya. 6 dikalikan dengan 72 ini. Nah, 5184 ya. 5184 dikurangkan dengan 144x ditambah dengan x kuadrat
dikurang A sama dengan 0. Berarti ini jadinya 6x kuadrat dikurang 144x ditambah dengan 31104 dikurang dengan 144 kali 6 adalah 864x ditambah dengan 6x kuadrat kurang A sama dengan 0. Sehingga jadinya adalah 12x kuadrat 864 ditambah dengan 144, berarti ini min 1008 ya. Min 1008x ditambah dengan 31104 dikurangkan dengan A sama dengan 0. Wah, ini angkanya gede banget ya. Berarti tinggal kita cari nih ya, yaitu dengan cara berarti kan berarti di sini kita punya A-nya ini adalah 12, B-nya adalah min 1008, terus kemudian C-nya ini adalah 31104 dikurangkan dengan A. Nah, berarti tinggal kita tulis aja ya. Berarti D sama dengan 0, berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Berarti min 1008 kuadrat dikurang dengan 4 kali 12 kali 31104 dikurangkan dengan A sama dengan 0. Waduh, makanya ini rada-rada gila nih soalnya nih. 1.016 ya, 1.016.064 dikurangkan dengan 48 kali dengan 31104 adalah 1.492.992 ditambah dengan 48A ya sama dengan 0. Berarti 48A sama dengan 1492992 kurang 101064. Berarti 48A-nya sama dengan 1016064. Berarti 476928. Berarti A-nya adalah 476928 dibagikan dengan 48. Berarti ini berapa nih hasilnya? 9936. 9936 ya. Ya sudah, berarti so langsung kita masukin aja. Berarti 12x kuadrat dikurang dengan 1008x ditambah dengan 31104 dikurang dengan 9936 sama dengan 0. Jadinya berarti 12x kuadrat kurang 1008x. Nah, 31104 dikurang dengan 9936 adalah 21168 ya. Sama dengan 0. Nah, coba deh kita bagi 12. Oh, bisa semuanya ya. Coba 1008 dibagi dengan 12. Oh, bisa juga. Ya udah, kita bagi dengan 12. Berarti x kuadrat dikurang 84x ditambah dengan yang namanya 1764 sama dengan 0. Ya udah, tinggal kita cari berapa kali berapa hasilnya 1764. Kalau ditambahin hasilnya min 84. Jawabannya adalah min 42 min 42. Berarti kesimpulannya adalah x kurang 42 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 42. Nah, kalau x-nya udah ketemu 42, langsung kita masukin ke sini. Y-nya sama dengan 72 dikurang dengan 42, maka Y-nya adalah 30. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang D ya. Nah, oke. So, untuk nomor 3 jawabannya D. Caranya sama seperti nomor 1 juga ya. Cuman bedanya adalah ini lebih untuk tingkat kompleksitasnya lebih gede karena angkanya lebih gede juga. Kalau untuk masalah penjelasan konsepnya itu kurang lebih sama kayak di nomor 1 ya. Kalau konsepnya pasti sama ya. Cuman karena perhitungannya angkanya gede banget, itu membuat yang mau ngerjain aja udah capek duluan liatnya. Oke, untuk nomor 4 kita punya IC atau indifference curve adalah X kali Y sama dengan A. Nah, terus kita punya 5x tambah 5y. 6x tambah 5y sama dengan 60. Nah, kira-kira mau dirubah dalam bentuk apa? Ya udah gampang. Jadi y sama dengan ya 60 kurang 6x berarti y sama dengan 60 dikurang dengan 6x per 5. Langsung masukin aja.
Berarti X dikalikan dengan 60 kurang 6X per 5 sama dengan A. Terus kita kalikan dengan 5, sehingga hasilnya adalah X kali 60 kurang 6X sama dengan 5A. Jadinya berarti 60X dikurang dengan 6X kuadrat kurang 5A sama dengan 0. Berarti sama-sama kita kali dengan min 1. Berarti hasilnya adalah 6X kuadrat min 60X ditambah dengan 5A sama dengan 0. Dari sini kita punya informasi bahwa untuk A-nya ini adalah 6, terus kemudian untuk B-nya adalah min 60, dan C-nya adalah 5A. Oke, so langsung kita masukin aja. D sama dengan 0, berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Berarti min 60 kuadrat dikurang dengan 4 kali A-nya 6, kali C-nya adalah 5A, sama dengan 0. Berarti 3600, 120 ya, dikurang 120. A sama dengan 0, berarti min 120A sama dengan minus 3600. Berarti A-nya sama dengan minus 3600 per minus 120. Maka nilai A-nya adalah 360 dibagi dengan 12, jawabannya adalah 30. Berarti ketemu nih A-nya 30. Nah, kalau udah ketemu A-nya 30, kita masukin lagi ya. Kalau kita masukin lagi berarti jadinya adalah 6X kuadrat min 60X tambah 5 kali 30 sama dengan 0. Berarti 6X kuadrat kurang 60X tambah 150 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 6. Jadinya X kuadrat min 10X tambah 25 sama dengan 0. Maka faktornya adalah X kurang 5 dikalikan dengan X kurang 5. Sehingga X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, kalau di sini untuk mencari faktor dari yang kurva interference ini nih ya, pasti angkanya sama. So paling gampangnya tinggal bagi 2 aja ini nih. Min 10 bagi 2, hasilnya min 5 sama min 5. Sama kayak tadi. Misalkan min 60-an, berarti jadinya min 30-an ya. Jadi untuk faktor yang ini, angka-angka ini tinggal ini dibagikan dengan 2. Tapi khusus kasus yang untuk yang ini aja ya. Bukan artinya nanti semua persamaan kuadrat kalau kita mau nyari faktor tuh ini dibagi 2, enggak. Karena berhubung untuk kurva interference ini, ketika misalnya kita cari kan berarti kan begini nih, kita makanya kan yang ini aja. Terus ternyata kan ada garis singgung atau si persamaan anggarannya ini seperti ini, sehingga nanti ketemulah ini saya anggap berpotongan aja ya, ada X sama Y-nya. Nah kemudian karena berhubung ini X-nya jawabannya 1, maka sudah bisa dipastikan adalah akar yang bersinggungan atau akar kembar. Jadi pasti di sini akarnya sama, nggak mungkin beda ya. Pasti sama. Jadi tinggal carinya aja, tinggal ini dibagikan dengan 2, hasilnya adalah min 5 ya. Ya udah, kalau ketemu X-nya sama dengan min 5, ya tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti Y sama dengan 60 dikurang 6 kali 5 per 5, maka jadinya adalah 30 per 5 sama dengan 6. Sehingga dapat disimpulkan untuk soal nomor 4, X-nya 5, Y-nya 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, tapi kalau kita perhatiin, coba kita cek dulu. Kita punya persamaan anggaran seperti ini. Dan gak bakal mungkin kalau misalnya kita punya anggaran seperti ini, X sama Y-nya kita masukin sembarangan, pasti nggak boleh. Pasti kalau misalnya nggak sesuai pasti salah. Coba deh kita cek yang B ya. Coba yang B. X-nya 6. Berarti kan ini 6X tambah 5Y sama dengan 60. Jadinya berarti 6 kali 6 tambah 5 kali 5. Apakah sama dengan 60? Salah. Karena ini jadinya adalah 36 tambah 25. Hasilnya adalah 61. Ya, jadi nggak sesuai. Kemudian yang C. 6 X tambah 5Y sama dengan 60. 6 kali 10 tambah 5 kali 5. Wah, ini mah udah nggak mungkin. Karena apa? 6 kali 10 aja 60. Kalau ditambahkan lagi, pasti hasilnya nggak mungkin 60.
So, sebenarnya ini udah ketahuan untuk C ini salah, D ini udah salah. Dan B ini juga salah. Tinggal sisa jawaban yang benar. Ya, yaitu adalah yang A. Nah, karena berhubungan pilihan gandanya membantu melewati persamaan garis anggarannya, ya sudah. Kalian sebenarnya nggak usah perlu yang namanya ngecek seperti ini, panjang panjang ketemu langsung jawabannya. Nah, tapi kita antisipasi jika di nomor 3 tuh kan ada tuh yang jawabannya kalau kita masukin ke fungsi anggarannya tuh ada sama kan dua pilihan. Nah, kalau kayak gitu berarti emang mau nggak mau kita harus deskripsikan seperti ini. Makanya jangan berharap untuk trial and error. Jadi trial and error itu atau yang nyoba-nyoba seperti ini itu boleh mau coba dulu nggak apa-apa. Cuman kalau emang misalnya ternyata pas abis dicoba emang udah langsung ketemu jawabannya ya bagus. Kalau enggak ya udah, lagi gacanya lagi bau berarti lagi ampas ya. Oke. Oke, so dengan begitu berakhirlah untuk pembahasan tes formatif 2 dan sekaligus mengakhiri video untuk tes formatif di modul ke-6 ya. Tes formatif modul 5-nya saya skip karena itu cuman sekedar teori yang emang sebenarnya nggak terlalu kepake untuk perhitungan secara aljabar di matematika ekonomi ya. Oke. Ya sudah, so thanks for watching in this video dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe jika channelnya bermanfaat, dan terima kasih atas donasinya di saweria.co. Dan jika ada yang kurang paham atau mungkin kekeliruan dari saya pribadi, boleh langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you in the next video, bye bye.